Nah, ini nggak mudah loh Mas bikinnya untuk menempatkan dia pada posisinya, ya kan? Nah, jadi ini namanya perlindungan atas pattern sebagai merek. Mudah-mudahan ya diterima. Jadi kalau misalkan teman-teman itu merasa pengen spesial menggunakan Angelina Sondak, nah disinilah sebenarnya desainnya nih, AS. Nah, jadi saya tuh mengambilnya tuh, nah di sini. Ini kan ada pembedanya. Saya bisa jamin pokoknya nggak ada di toko sebelah. Ini saya jamin tuh, ya kan desain-desain saya tuh nggak ada di toko sebelah ya, gitu. Mudah-mudahan kalian tetap dapat. Kalaupun nggak di logonya pasti nyempil-nyempil kayak begini kan kecil gitu loh. Orang nggak memperhatikan loh. Tapi ini yang saya patenkan, saya hakikan. Alhamdulillah nanti bisa dilihat mereknya ya kan. Itu sudah dapat surat, alhamdulillah. Karena saya bilang sama teman-teman semua, saya pengen membangun ini atas dasar pertama taat hukum ya. Kedua, semua legalitasnya jelas, termasuk penggunaan logo di billboard gitu kan, termasuk penggunaan logo di baju. Jadi kalau misalkan nanti kita perhatikan ini ya, dan inilah pembedanya. Ini tapi akan dibentuk secara limited, ini kan butik gitu ya? Atau Iya, ini adalah seri Raya 1. Nah, seri Raya 2 sudah masuk gudang tadi ternyata. Aku dapat info, ya Mbak, yang seri Raya 2 masuk yang meluncur ya. Karena kan aku perlu stok banyak ya. Karena kan untuk membuat pemenuhan stok di setiap provinsi itu ada. Nah, aku ada jadwal-jadwal live yang harus dipenuhi. Ketika itu kan barang sudah harus sampai ke provinsi. kalau saya ada permintaan misalnya, wah saya suka ini ternyata banyak peminatnya, terus ternyata limited banget, mau diproduksi lagi atau? Enggak, karena memang kita menjaga keunikan dari pemakai sehingga tuh eksklusif and timeless. Jadi gini ya, kalau eksklusif and timeless itu berarti hanya akan diproduksi dalam satu waktu tertentu sehingga ini nanti jadi collector item. Nah, kalau the something about collector item, yuk kalian jadi nomor 99 dari 100 item limited House of NG. Jadi akan kita kasih nomor-nomornya gitu. Misalkan ini baju ke 99, ini baju ke 98, ini baju dengan barcode-nya kita. Sehingga memang kalau satu seri itu hanya 100 atau 200 gitu kan the most, itu semua pakai nomor gitu. Jadi untuk menjaga otentik ya kan. Nah, jadi misalkan ada yang beli ini. Nah, oke, pas di scan barcode yang beli adalah Ibu Siti di Cirebon. Gitu. Oh, berarti emang dia pakai barang yang asli gitu. Kita ingin menjaga keotentikannya. Mbak Enji, apa sih yang bikin istiqomah berpakaian muslimah ini bagi dirimu? Ternyata kan cantik kan ya. Tapi ya pasti fashionable iya harus gitu kan. Dengan memperhatikan ini loh batasan-batasannya. Saya masih pakai celana, saya juga belum yang syar'i gitu kan. Dan kalau saya kan selalu di mana-mana mengajak mereka untuk yuk hati dulu yang pertama kita beresin. Gitu kan. Dan alhamdulillah aku seneng banget sih industri ini ya, ternyata ya luar biasa berkah insya Allah. Dan yang paling enak kan aku udah jarang gaul ya, maksudnya udah circle-nya udah makin kecil. Allah kasih kesibukan loh, ya kan. Allah kasih kesibukan ngedesain sana sini walaupun dikomplain sama penjahit ya, Mbak ini nggak mungkin toh yo, masa misalkan lace dicampur sama ini ya kan. Nah gitu, terus survei, lihat bahan, produksi, konveksi, lihat kancing, lihat benang. Nah itu Allah kasih kesibukan tuh udah luar biasa lah. Nah kita alhamdulillah kan, maksudnya kita menghasilkan juga ya. Alhamdulillah ya Allah, nggak nyangka loh, nggak nyangka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bener-bener saya nggak pernah nyangka tuh bisa jualan satu hari seperti hari ini gitu kan. Alhamdulillah ya Allah. Wah udah ini sebenarnya toko kalau mau divisualisasikan udah kosong ya kan. Jadi pembeli ini saya mintakan batas waktu untuk menahan sebentar baju yang sudah dibelinya.
Nanti akan dikirimkan malam. Alhamdulillah nih anak-anak nanti pada lembur. Raya Collection 2 itu akan masuk, udah di gudang sebelah. Dan ini akan kita kirimkan, tenang. Sabar. Alhamdulillah loh, berarti 5.800 ya, mudah-mudahan loh ya. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Masya Allah. 2 juta. Apa? Kan kerudung. Iya, berbicara fashion kan ada target pasar. Iya. Target pasar kan ada range harga. Dari harga berapa sih kalau boleh tahu? Jadi kalau aku membaginya dalam tiga kategori. Ada yang kelas reguler, ya kan. Reguler itu sangat murah sekali, di bawah 499. Ada yang 199 dapat baju bagus, 299 juga dapat baju oke, gitu kan. Kualitas yang maaf ya, kalau boleh cek di toko sebelah nggak bakal dapat kualitas Angelina Sonda, karena aku nggak ngambil margin yang besar, aku mainnya di quantity. Apalagi ini kan yang dibutuhkan oleh provinsi sampai kabupaten kota sampai ke ibarat katanya kelurahan kecamatan. Nah, jadi spare kecil tapi kuantitas, itu kelas reguler. Setelah itu kelas premium. Kelas premium itu memang range-nya sekitar ya 999 gitu sampai 199. Nah, itu tuh range yang premium, dimana kita tidak akan repeat order. Pertama, ini sifatnya eksklusif dan seasonal. Artinya kalau sold out, once you lose it, you will never get it back, gitu kan. Nah, apalagi dengan sistem barcoding. Oh, ini premium nomor 332 seri Dairah, gitu. Nah, jadi kita akan batasi di situ. Yang ketiga adalah seri signature. Signature itu memang sangat unik karena setiap pemakaian logo itu sudah terpatenkan. Jadi patternnya itu sudah kita hakikan. Jadi kayak misalkan brand-brand besar itu kan semua patternnya, polanya itu dipatenkan one by one. Gitu. Jadi ada 3 kelas. Tadi teman-temanmu datang kayak sangat bangga sekali dengan dirimu seorang mu'alaf yang bisa membangun bisnis ini gitu loh, Mbak. Sebenarnya apa sih dalam dirimu yang bikin bahagia, apalagi sebagai seorang muslimah gitu, Mbak Inji? Kalau mau dibilang apa ya, dukungan teman-teman itu udah pasti iya. Tapi sebenarnya di sini kan yang terrefleksi adalah kebesaran Allah ya. Ketika ternyata kita merasa kita udah jatuh, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nanti kita jadi kasarannya setelah bebas dari penjara kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kok tiba-tiba Allah ngasih begitu banyak keberkahan ya kan? Allah ngasih tidak hanya bidang usahanya, Allah kasih ya Allah orangnya, bajunya, timnya, gedungnya. Aduh, kalau mau cerita ya Allah nanti datang ke kajian aku aja deh. Maksudnya udah deh, kalau Allah udah sekali ngebuka keran kalian itu nggak tanggung-tanggung, dan kalian cuma kayak hari ini kan, ya Allah segini ya. Jadi anak-anak keuangan bilang, Bu, lakunya segini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Iya Bu, tapi kan Ibu harus ngirim loh sampai malam loh ini loh. Iya, jadi besok udah harus stok baru loh Bu, yang ini itu kan kayak kita nggak pernah nyangka loh, maksudnya ya Allah ya Rahman ya Rahim, kok aku bisa sampai segini ya, gitu kan. Nah, makanya ini jenengan pulang saya langsung sini mandi gitu kan, dan mau ngepek dulu. Keberkahan apa aja? Ramadan, guys. Iya, keberkahan apa aja nih? Jelang Ramadan dari Mbak Inji. Ini sebenarnya udah cuma satu kuncinya, Ya. keberkahan dari hati yang bersih. Udah, kalau ada yang hina lu nggak usah marah. Kalau ada juga yang menzolimi kamu, nggak usah tersinggung. Kalau ada yang ambil hakmu, ikhlaskan. Ini nanti ganjarannya seperti ini. Dan nggak ada lain lagi. Gitu. Kalau mau dibilang berkah Ramadan, banyak akan dapat berkah Ramadan. Tapi kalau Allah itu mengganjar sesuai dengan hatimu. Jadi peristiwa demi peristiwa itu mengajarkan saya untuk udah, pertama nggak usah paksain waktunya. Kedua, nggak usah paksain orangnya. Kalau temanmu itu bakal hilang, temanmu bakal hianat, temanmu bakal maaf nipu gitu, udah lepasin, nggak usah nangis, ya kan? Ketika itu juga Allah melihat, oh iya ya, udah waktunya nih saya kasih dia keberkahan, karena dia udah sanggup untuk menerima kejadian-kejadian yang pahit dalam hidupnya. Dia nggak marah lagi loh ketika dia dihina orang. Dia ikhlas loh ketika ada haknya yang diambil. Allah buka semua. Lain, tapi akhirnya aku kan
biasanya inspirasi dakwah kemana-mana. Ini kan dalam Ramadan juga ternyata bisnis mulai berkembang. Ini gimana jalanin Ramadan? Ramadan Persiapannya seperti apa? persiapannya gimana? Alhamdulillah kan sistemnya udah terbangun ya. Mudah-mudahan Bismillah doakan saja gitu. Aku tetap akan pergi ke beberapa titik karena itu adalah perjuanganku juga. Alhamdulillah ya pesantrennya udah dibelikan tanahnya kemarin 1.500 meter ya kan udah bangun. Satu anak udah pergi ke Al Azhar gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ngomongin soal apa yang Allah berikan ya, udah dia begini aja. Barang siapa yang mempermudah urusan orang, Allah akan mempermudah urusannya. Aku hanya mempermudah urusan anak-anak pergi sekolah ke Al Azhar kok. Gak ada lain. Gak capek juga, gak pakai duit juga kita. Tapi Allah itu, masya Allah, kalau Allah udah ngeganjar orang. Ini cuma perkara anak-anak santri yang aku lihat di Lombok, ya Allah kok tempatnya kayak begini ya, gitu. Kok aku nggak mau ya, mereka kok kayaknya panas gitu, loh gerah gitu kan. Allah mudahkan. Jadi, udah. Kalau mau dibilang Ramadan, banyak orang Ramadan tapi hatinya nggak bersih, ya kan. Kalau misalkan mau dibilang ini keberkahan, Allah itu memberikan keberkahan pada setiap orang. Tapi kalau mau dibilang dari ganjaran atas apa-apa yang kita yakini menjadi ilmu, aku sangat suka itu. Karena memang dalam setiap ayat Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk lakukanlah semuanya untuk Allah, demi Allah, ya kan, lillah kalau kita bilangnya, dan Allah yang akan mengganjar. Gak usah pikirin lagi ya hasilnya, ikhtiarkan aja, hasilnya mah tergantung Allah. Hari ini hasil yang aku dapat itu karena hanya ikhtiar aku nggak pernah bisa ngitung kalau misalkan hasilnya seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, ini Mengenai spiritual Apalagi? journey, spiritual journey Mbak Anji, sudah berapa lama sih dirimu menjadi mualaf itu Mbak? 15 tahun mualaf ya, alhamdulillah ya. Keajaiban apa yang dirasakan? Aduh panjang banget Mbak, nanti ya pasti sesi kajian ya. Ini salah satu keajaiban ya, masya Allah. menjelang Ramadan biasanya kan ziarah ke Makkah. Oh, pasti. Udah belum? Nanti dong, ini kan Terakhir kan? ikut ya. Ternyata keceplosan lagi ya kan, Allahumma sholli. Udah, pokoknya nanti lah, pokoknya sebelum ini kesana. Sama siapa aja? Ajak anak-anak semua. Pasti lah ngajak, cuma kan komplit lah kita semua. Kalau misalkan tunggu Kiano libur. Oke, sudah ya. Tambah sedikit Mbak. Apa? Iya. Alhamdulillah, doakan yang terbaik. Bismillahirrohmanirrohim. Sehat walafiat, bayi yang dikandung juga sehat, alianya juga sehat, torknya juga sehat, semuanya yang baik-baik pokoknya kita doakan. Dan barang siapa yang mendoakan kebaikan buat orang lain, sesungguhnya malaikat sedang mendoakan dia untuk kebaikannya pula. Ayo, ketemu.